Shalom Bapak Saudara. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktu di mana ini pertama kalinya saudara saya menyampaikan firman Tuhan di ibadah, ya dibilang di ibadah utama saudara ya. Sebelumnya saya pernah juga menyampaikan firman Tuhan di ibadah youth, saudara. Jadi waktu sebenarnya saya dapat jadwal ini saya bertanya-tanya kenapa saya dipilih terlebih dahulu. Tapi saya mengerti saudara. 2 minggu yang lalu ketika saya sedang bersih-bersih rumah, tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, seperti ada perasaan yang kuat. Tuhan bilang, coba kamu pelajarin mengenai kisah Daud. Apa yang terjadi Daud itu sebagian besar hidupnya hampir sama seperti Ayub. Wah, maksudnya apa Tuhan? Jadi sebenarnya kalau saya baca kembali saudara, jadi ada momen di mana Daud itu sudah diurapi sebagai raja saudara. Itu posisi tertinggi, benar Bapak Saudara ya. Dan bahkan setelah dia diurapi, dia tuh dapat kepercayaan mengepalai 1000 prajurit saudara. Jadi dapat promosi begitu cepatnya semenjak dia mengalahkan Goliat. Tetapi setelah itu saudara, tiba-tiba dia jatuh ke titik terendahnya. Benar ya Bapak Saudara ya. Jadi dia dikejar-kejar oleh Saul bukan hanya untuk ditangkap saudara, tapi untuk dibunuh saudara. Dan berapa banyak di antara kita di tempat ini juga mungkin Tuhan sudah urapi saya. Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tapi kok masalahnya terus bertubi-tubi datang dan seolah-olah itu nggak selesai gitu kan ya. Jadi akhirnya saya mengerti saudara, saya dapat saudara bahwa ini 2 minggu yang lalu dan sepanjang 2 minggu ini saya belajar mengenai tentang Daud, saudara. Gitu kan. Jadi dan itu kayak puzzle yang Tuhan kasih. Pertama Tuhan kasih puzzle yang di sini sehingga akhirnya saya rasa ini cukuplah untuk dibagikan buat saudara. Jadi saya tahu saudara, akhir-akhir ini kita mengalami masa-masa yang sukar. Benar Bapak Saudara? Semenjak masa pandemik ini terjadi saudara, bukan hanya bangsa Indonesia yang mengalami masa yang sukar, bahkan seluruh bangsa di dunia saudara. Waktu kita mengalami krisis tahun 98, itu hanya negara-negara tertentu yang mengalami krisis saudara. Tetapi krisis 2008 juga impactnya sebagian besar itu terjadi di Amerika dan di Eropa saudara. Di kita saat itu 2008 tiba-tiba Indonesia mulai booming dan bangkit, ya kan? Tetapi menginjak tahun 2020, semenjak pandemik ini terjadi, hampir seluruh dunia mengalami masa-masa yang sukar saudara. Bahkan saya dengar ada banyak orang kehilangan pekerjaan saudara. Bahkan ada bisnis yang mandek. Saya pribadi sendiri juga mengalami saudara yang, ya kalau saudara tahu kalau mall tutup, banyak tenan-tenan yang sudah mulai keluar, otomatis pekerjaan pun semakin sedikit, menurut saudara. Bahkan beberapa negara itu sudah memasuki masa-masa resesi. Jadi ini masa-masa yang sukar bukan hanya dialami negara tertentu, tapi hampir seluruh dunia saudara. Dan pertanyaannya, kalau hal tersebut tidak bisa kita manage dengan baik, kita hadapi dengan baik, apa yang terjadi saudara? Seringkali itu akan membuat kita cemas. Kita punya kekuatan yang berlebihan. Bahkan ketika mulai khawatir berlebihan, kita mulai hidup dalam ketakutan. Waktu kita hidup dalam ketakutan, kita mulai depresi saudara. Dan ini yang paling bahaya. Kalau udah depresi saudara, segala hal bisa terjadi. Bahkan orang bisa sampai bunuh diri karena depresi saudara. Dan saya tahu saudara, hal ini bukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita saudara. Amin. Karena Tuhan Yesus datang di Yohanes 10 ayat 10 katakan, Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup di dalam kelimpahan saudara. Dan itu janji dalam hidup kita. Jadi ketika saudara hidup dalam ketakutan, ketika saudara hidup dalam kecemasan, ketika saudara hidup dalam depresi, itu bukan kehendak Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, ini juga tadi seperti saya sampaikan di awal saudara. Ini yang terjadi dengan Daud. Daud ketika diurapi menjadi raja untuk menggantikan Saul saudara, tiba-tiba waktu semuanya berjalan baik, dia mulai mengalami promosi di bawah promosi, tiba-tiba dia jatuh ke titik terendahnya saudara. Kalau kita melihat saudara, dari 1 Samuel pasal 19 sampai 26, kita melihat tuh Daud terus berbeda-pindah saudara dari kejaran Raja Saul. Tapi ada sesuatu yang menarik, makanya kenapa saya baca kembali mengenai kisah ini. 2 tempat pelarian Daud yang pertama itu adalah ke Nayot, tempat di mana Nabi Samuel berada saudara. Apa yang terjadi saudara waktu dia lari ke Nayot? Kita lihat dalam 1 Samuel 19 ayat 20 sampai 21. Dikatakan seperti saudara. Jadi waktu pada saat Daud lari ke Nayot, ke tempat di mana Nabi Samuel berada, Nabi Tuhan di perjanjian lama itu lambang dari Tuhan itu sendiri saudara.
Karena Nabi Tuhan itu selalu menyampaikan suara Tuhan buat bangsa Israel, saudara. Nah jadi waktu dia lari kepada Nabi Tuhan, dia sedang lari kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam 1 Samuel 19:21, maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi yang terjadi, dibilang, tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Lalu Saul kirim lagi, saudara, orangnya, dibilang. Dia kirim lagi orang, dan orang tersebut mengalami hal yang sama. Saudara, akhirnya Saul coba kirim lagi yang untuk ketiga kalinya, dan mengalami yang sama. Sampai akhirnya, saudara, kalau baca dia selanjutnya, Saul sendiri yang datang, dan Saul mengalami kepenuhan roh Allah, saudara. Jadi Daud sebenarnya sudah melakukan yang tepat. Waktu langkah pertama yang tepat ketika dia mengalami masalah, dia datang kepada Nabi Samuel. Tapi saudara, ternyata Daud pergi lagi, saudara. Dia berpindah tempat. Yang keduanya dia pindah ke Nob, saudara. Di Nob, ya kan, dia bertemu dengan Ahimelek, saudara. Di situ dia karena sudah lapar, dia minta makan, gitu kan. Dia juga pertama dan kedua dia masih lari kepada Nabi Tuhan. Tetapi yang ketiga yang paling fatal, waktu dia menghindari kejaran, karena dia berpikir kalau saya di tempat ini, saya di Nob, nanti akan ada orang yang melaporkan saya ada di Nob, sehingga nanti Saul akan kejar saya kembali ke sini. Mendingan saya mulai pindah lagi. Akhirnya dia pindah, saudara. Pelarian yang ketiga, dia lari ke Gad. Gad itu, saudara, itu adalah daerah di mana orang Filistin berada, saudara. Tempat di mana bangsa dari bangsa di mana itu musuhnya umat Allah, saudara. Musuhnya Israel. Dia lari ke Gad, saudara. Dan sebenarnya Daud sudah melakukan kesalahan di sini. Kenapa? Waktu Daud diurapi menjadi raja atas bangsa Israel, saudara, seharusnya kalau saudara pengen jadi calon kandidat presiden di negara Indonesia, gak mungkin Bapak Ibu Saudara stay di luar negeri, jadi tinggal di sono di luar negeri, dan saudara jadi warga negara sono. Gak mungkin, saudara, ya. Saudara harus jadi warga negara Indonesia kalau saudara mau jadi presiden Indonesia. Itu salah satu persyaratan undang-undangnya. Dan kalau Daud pergi ke Gad, artinya dia meninggalkan panggilan dia sebagai raja Israel, saudara. Dan di sini kesalahannya Daud, saudara. Kesalahan pertama yang dia lakukan, dia pergi meninggalkan panggilannya sebagai raja Israel ke Gad. Dan sebenarnya, saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 21 mulai dari ayat 10 sampai 15, saudara, Daud ini sebenarnya hampir mati, saudara. Kenapa? Karena dia ada orang-orang yang ternyata mengenali Daud. Mereka bilang gini, ini bukannya orang yang mengalahkan Goliat. Bahkan bangsa Israel bernyanyi, Saul mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, saudara. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Di situ, saudara, dibilang Daud pura-pura lupa ingatan dia. Waktu dia dibawa menghadap ke Raja Akis, dia pura-pura lupa ingatan. Dia pura-pura seperti orang gila, saudara. Sehingga akhirnya, saudara, dia tulis satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 34. Kalau saudara baca perikop Mazmur 34 ayat 5, di situ adalah nyanyian Mazmur dia ketika dia di dalam kesesakan, ketika dia harus ada di Gad, saudara. Dia harus berpura-pura gila, berpura-pura lupa ingatan, bertemu dengan Raja Akis. Tapi Mazmur 34 ayat 5 dibilang gini, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Sebenarnya di sini dia takut, saudara. Waktu dia dibawa menghadap Raja Akis, tapi Tuhan luputkan dia, saudara, dari ketakutan dia, dari kegentaran dia. Sehingga akhirnya waktu pas Akis melihat Daud, Raja Akis melihat Daud, dia bilang, apakah aku kekurangan orang gila lagi? Sudah, bawa dia jauh-jauh dari hadapanku, katanya. Akhirnya Daud terlepas, saudara. Karena saudara kalau baca kisah sebelumnya kan, Daud itu baru mengalahkan Goliat, Filistin, saudara. Jadi kalau seandainya Tuhan gak luputkan, saudara, dari Raja Akis, mungkin dia sudah dihukum mati, saudara. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Daud kembali, saudara. Dia balik ke Gua Adulam. Di sana dia bertemu dengan 400 orang yang punya masalah, punya orang yang sama-sama dalam masa kesukaran. Tapi ini yang satu yang interesting, saudara.
Justru Daud ini luar biasa. Karena dia bisa mengubah 400 orang ini. Nanti kita akan di akhirnya saudara, mengubah 400 orang ini jadi prajurit yang gagah perkasa. Jadi Daud tuh punya kemampuan sebenarnya yang luar biasa saudara. Tetapi di ayat selanjutnya Bapak Saudara, dia mulai kembali meminta pertolongan Raja Moab saudara. Bisa tolong tampilkan petanya? Jadi saya pengen lihat saudara. Jadi ini adalah peta di mana tanah bangsa Israel tinggal berdasarkan tanah pusakanya. Berdasarkan tanah pusakanya ada ini daerah pusakanya Simeon, ini daerah pusakanya Yehuda, Manase. Jadi waktu pas ke Gad itu dia lari ke daerah di situ, dilihat saudara bisa lihat Filistia. Terus sekarang Daud itu lari ke Moab habis dari Gua Adulam saudara. Dia sempat tinggal di kubu-kubu gunung Moab, di kubu-kubu gunungnya Moab saudara. Bahkan dia bilang seperti ini di ayat 4, di 1 Samuel 22 ayat 4. Tunggu saudara. Enggak, 1 Samuel 22 ayat 3 dikatakan seperti ini saudara. Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal kepadamu sampai kau tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku, Bapak Saudara. Jadi dia sebenarnya masih belum tahu Tuhan maunya apa sih Tuhan? Sehingga akhirnya Tuhan jawab lewat Nabi Gad saudara di dalam 1 Samuel 22 ayat 5. 1 Samuel 22 ayat 5 Nabi Gad berkata seperti itu. Tetapi Gad, Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke rumah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret, tepatnya di Yehuda Bapak Saudara. Jadi sebenarnya Tuhan bilang, walaupun kamu dikejar, kamu jangan keluar dari Yehuda. Kamu tetap tinggal di Yehuda. Itu pesan Tuhan sama Daud Bapak Saudara. Karena apa? Karena Daud harus jadi raja atas Israel. Ini pesannya Bapak Saudara. Dan ini waktu dia dapat pesan ini, dia taat, dia balik lagi ke Yehuda. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Tapi sebelum itu saudara, kita pelajaran pertama dari hal ini saudara. Kalau kita lihat tadi sebenarnya saya cukup aneh sih. Waktu Daud pertama kali datang kepada Samuel, ya kan, dia melihat bagaimana semua orang yang dikirim oleh Saul itu gak bisa menangkap Daud, ya kan? Tapi kok Daud udah melihat dengan mata dan kepalanya sendiri bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menangkap dia waktu dia bersama dengan Samuel. Tapi kenapa dia masih pergi menjauh saudara dari nabinya Tuhan? Jadi pelajaran pertama seharusnya saudara, waktu kita apapun masa sukar yang kita alami saudara, kita harus belajar untuk selalu mencari Tuhan Bapak Saudara. Karena dari kisah ini kita sudah belajar, waktu Daud mencari Tuhan, semua musuh yang mencoba menjatuhkan dia, yang mencoba membunuh dia Bapak Saudara, itu gak bisa menjamah dia, gak bisa menangkap dia. Tapi waktu pas dia keluar dari panggilan dan rencana Tuhan, dia hampir terbunuh. Tapi untung dibilang, Daud katakan, aku berseru kepada Tuhan meminta pertolonganku. Dan Tuhan luputkan Daud dari kegentarannya, saudara. Dan akhirnya Daud taat, saudara. Dan ini pelajaran pertama yang kita bisa pelajari, saudara. Dan saudara kalau baca mulai dari 1 Samuel pasal 23 sampai 26, Daud itu berpindah-pindah tempat, saudara, untuk menghindari kejaran Raja Saul, saudara. Bahkan kalau saya baca, saudara, di situ ada sekitar 7 tempat dia harus berpindah, saudara. 7 tempat dia harus berpindah dari kejaran Saul. Dan ada 2 kejadian di mana Daud itu punya kesempatan untuk membunuh Saul. Di pasal 24 dan 26, di situ Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, saudara. Tetapi Daud berkata seperti ini, Saul itu merupakan orang diurapi Tuhan, jadi saya tidak boleh membunuhnya. Waktu Daud tuh tahu, mengerti prinsip firman Tuhan tersebut, saudara, makanya dia tidak lakukan itu, saudara. Sehingga, saudara, karena dia mungkin berapa banyak di antara saudara, saudara, mungkin juga seperti yang dialami Daud ini, saudara. Apa yang terjadi? Waktu dia mengalami, kayaknya kok ini, saya udah berdoa, saya udah datang pada Tuhan, saya udah melakukan kehendak Tuhan, saya udah tinggal di Yehuda, Tuhan, saya masih dikejar-kejar sama Saul. Saya masih kejar-kejar Saul, bahkan gak berhenti. Padahal saya sudah melakukan apa yang Tuhan katakan, saya tinggal di Yehuda. Tapi ini gak berhenti, Tuhan. Dan mungkin saudara mengalami seperti yang dialami oleh Daud, saudara. Apa yang terjadi sehingga akhirnya Daud tuh desperate. Daud putus asa, saudara. Mari kita buka dalam 1 Samuel 27 ayat 1, saudara. Di sini adalah bentuk keputusasaan dari Daud, saudara. 1 Samuel 27 ayat 1. 1 Samuel 21 dikatakan, tapi Daud berpikir dalam hatinya,
bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Daud desperate. Kenapa? Dibilang, kalau saya kayak gini-gini terus, nanti ujung-ujungnya akhirnya saya pasti terbunuh juga. Dia mulai gak percaya sama panggilan Tuhan bahwa dia akan menjadi raja atas Israel, Bapak Saudara. Kenapa? Dia sudah berpikir akan mati, gak jadi raja lagi. Ini adalah keputusasaan. Dia sudah kehilangan kekuatan, Bapak Saudara, untuk tetap bertahan di dalam panggilan Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Dan seringkali ini terjadi dalam hidup kita. Ada banyak tantangan demi tantangan yang terus datang dalam hidup kita. Ada banyak masalah-masalah, problem-problem yang terus datang dalam kita. Dan kita sudah waktu kita udah berdoa, seperti Tuhan udah kasih kekuatan, Tuhan kasih jawaban, dan kita stay dengan jawaban Tuhan. Tapi kok masalahnya nggak selesai, malah terus datang bertubi-tubi. Saudara, firman Tuhan ini untuk Bapak Saudara, untuk setiap kita tempat ini, termasuk untuk saya secara pribadi. Karena saya mengalami secara pribadi, Saudara. Seringkali kita udah benar berpikir seperti itu. Tuhan, saya udah setia di dalam nama Tuhan, saya melayani Tuhan. Setiap pagi saya berdoa kepada Tuhan. Saya memanggil nama-Mu Tuhan, mengharapkan pertolongan-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, masalahnya terus datang bertubi-tubi. Dan ini dialami oleh Daud, Saudara. Sehingga akhirnya dia desperate. Apa yang dilakukan waktu dia desperate? Dia cari jalan pintas. Dia balik lagi ke Gad, tempat di mana sebelumnya dia hampir terbunuh, Saudara. Dan yang jadi permasalahan, Tuhan itu tidak pernah perintahkan Daud untuk keluar dari tanah Yehuda. Tapi Daud keluar. Dia sudah diurapi untuk jadi raja Israel. Nabi Gad sudah datang, Saudara, untuk menyampaikan suara Tuhan bahwa Daud harus tinggal di Yehuda. Saudara, siapa Nabi Gad, Saudara? Wah, siapa nih Nabi Gad nih? Saudara, kalau nanti baca 2 Samuel 24, Saudara, ini adalah nabi, salah satu pelihat Daud waktu ketika Daud menjadi raja, Saudara. Jadi nabi ini yang menyampaikan suara Tuhan ketika Daud tuh jatuh dalam dosa di 2 Samuel 24 waktu dia memerintahkan prajuritnya untuk melakukan sensus, Saudara. Jadi sehingga akhirnya Daud dikasih 3 pilihan. Jadi nabi ini yang bilang, Tuhan kasih kamu 3 pilihan, mana yang kamu pilih atas hukuman atas dosa yang kamu lakukan, gitu kan. Akhirnya Tuhan datangkan penyakit sampar, Saudara, 3 bulan lamanya di Israel. Dan Saudara tahu akhirnya berhenti di tanah di mana Tuhan akhirnya Nabi Gad sampaikan kepada Daud untuk membuat mezbah Tuhan di tanah ini, Saudara. Jadi ini sebenarnya nabi yang sangat-sangat teruji, Saudara. Jadi kalau Saudara mungkin masih baru, Saudara bisa baca nanti di Samuel 24. Jadi itu pas Nabi Gad menyampaikan kepada Daud harus tinggal di Yehuda. Dia harus tinggal, Saudara. Karena itu suara Tuhan, itu rencana Tuhan. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud pergi, Saudara, dari Yehuda. Dia tinggal di Gad. Dan tapi, Saudara, dia tinggal memang akhirnya dikasih daerah Ziklag. Dan saya sempat baca, Saudara, Ziklag itu ternyata sebenarnya adalah salah satu tanah pusaka Yehuda, Saudara. Tapi saat itu dikuasai orang Filistin. Jadi memang luar biasanya Tuhan ya, walaupun Daud itu melakukan kesalahan, tapi dia tinggal di tanah pusaka yang memang seharusnya milik Yehuda, Saudara, Ziklag. Dan waktu Daud mengambil jalan pintas, Saudara bisa melihat kisah-kisah selanjutnya, Saudara. Seolah-olah waktu Daud melakukan itu, Saudara, itu hal yang terbaik. Membuat dia nyaman, membuat dia aman. Kita berpikir, yang penting saya bisa survive. Saya lakukan ini dulu deh, walaupun ini saya nggak tahu ini kehendak Tuhan atau enggak. Yang penting saya bisa selamat dulu deh. Daud berpikir seperti itu, yang penting saya selamat dulu. Padahal Tuhan bilang tinggal Yehuda. Dia sedang memikirkan saya selamat dulu deh. Akhirnya, Saudara, keputusan yang diambil seolah-olah itu sesuatu yang benar. Kenapa? Justru di tanah ini dia tuh ngalami kelimpahan, Saudara. Kenapa? Dia akhirnya jadi orang kepercayaannya Raja Akis. Ya kan, dia berperang selalu menang, Saudara. Ya kan? Jadi seolah-olah keputusan yang diambil oleh Daud itu tepat. Dan seringkali kita berpikir begitu, wah, ini kayaknya yang paling bagus buat saya. Kalau saya pilih pekerjaan ini yang paling bagus. Itu berdasarkan apa yang kita lihat, Saudara. Belum tentu
itu bagus kata Tuhan. Tapi Daud sedang memilih, ini bagus menurut yang saya lihat, buat saya. Tapi belum tentu bagi Tuhan itu bagus. Dan sebagian besar di antara kita banyak sekali mengambil pilihan berdasarkan apa yang kita lihat bagus. Tapi apa yang terjadi saudara? Ini yang luar biasa terjadi saudara. Dalam 1 Samuel 30 ayat 3-6 saudara. Ini terjadi di Ziklag. Jadi ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara. Ini yang terjadi. Yang tadinya kelihatannya bagus, tiba-tiba saudara di ujungnya mengalami sesuatu yang sangat-sangat jauh lebih berat saudara. Tahu saudara kenapa? Waktu Daud memutuskan untuk keluar dari tanah Yehuda, semua keputusan Daud itu jadi inkonsisten saudara. Kenapa? Saya bilang seperti itu. Wah, kenapa Pak bisa seperti itu? Saudara lihat saudara, kalau saudara lihat waktu pas di Ziklag saudara, jadi dalam 1 Samuel 29 di situ Daud itu sudah berkumpul bersama-sama dengan orang Filistin. 1 Samuel 29 Daud sudah berkumpul bersama-sama dengan orang Filistin untuk menyerang Israel saudara. Bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kalau saudara tahu sebelumnya, sebelum Daud lari dari Yehuda, sebelum Daud tinggal di Gad akhirnya, Daud punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi apa alasan Daud tidak membunuh Saul? Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi waktu pas dia keluar dari Yehuda dan tinggal bersama dengan Raja Akis, apa yang terjadi? Berubah saudara. Sekarang dia ada dalam posisi untuk menyerang bangsa Israel. Untuk membunuh bangsa Israel, untuk membinasakan bangsa Israel. Saudara, dari sebelumnya yang dia tahu saya tidak boleh membunuh orang yang diurapi Tuhan, sekarang saya akan menghancurkan bangsa pilihan Tuhan. Ini yang terjadi saudara. Waktu kita keluar dari panggilan Tuhan, hidup kita tuh jadi gak jelas, jadi gak konsisten. Ini yang terjadi sama Daud, saudara. Dan saya renungkan, wow, kenapa saudara? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan kita. Karena kita melihat apa yang bagus buat kita. Sehingga akhirnya semua keputusan yang kita ambil, ya ini yang bagus buat saya, ya ini yang bagus buat saya, ya ini yang bagus buat saya. Tidak pernah lagi tanya Tuhan buat saudara. Dan dampaknya seperti tadi 1 Samuel 33-6 saudara, dia ngalami tantangan yang sebenarnya jauh lebih besar buat saudara. Kalau sebelumnya Daud dikejar-kejar untuk dibunuh buat saudara sama Saul, sekarang yang dihadapi bukan dirinya lagi. Dirinya juga pengen dibunuh saudara. Dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dibilang gini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi sebelumnya Daud punya masalah, dia pengen dibunuh saudara. Dia ingin dibunuh sama Saul. Sekarang Daud punya masalah yang lebih besar lagi. Dia pengen dibunuh sama orang-orang yang sudah dia didik, yang sudah dia muridkan sehingga jadi pahlawan yang gagah perkasa, pengen bunuh dia. Dan bukan hanya itu saudara, dia kehilangan anak dan istrinya, semua hartanya dijarah saudara, gak ada lagi. Ternyata apa yang dia alami di tempat ini jauh lebih luar biasa saudara, pergumulannya dibandingin waktu pas dia di tanah Yehuda saudara. Jadi seringkali kita melihat berpikir, wah seolah-olah pas kita, ini bagus nih buat saya. Akhirnya kita pilih awal-awalnya bagus. Ternyata di ujung-ujungnya ternyata jauh lebih parah dibandingkan yang sebelumnya saudara. Kenapa? Karena saudara mengambil keputusan bukan karena Tuhan, supaya saudara aman, supaya saudara nyaman. Saudara, di masa-masa sukar saudara, penting kali kita mengenal Tuhan, kita tanya Tuhan, bersekutu dengan Tuhan saudara. Dan lewat kejadian ini Daud bertobat dan kembali mempercayai Tuhan saudara.
Dan di ayat selanjutnya saudara kalau saudara baca, Daud berhasil mengejar Amalek dan mengalahkan mereka, saudara. Dan di ayat 6 saudara, Daud katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi apa yang Daud lakukan di tengah situasi ini, saudara, waktu pada saat dia hampir dibunuh sama orang-orang yang dia didik, orang-orang yang dia muridkan, apa yang Daud lakukan? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Seharusnya ini yang dia lakukan ketika dia ada di tanah Yehuda. Daud harus menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan bahwa dia akan menjadi raja atas Israel, saudara. Dan ini tidak Daud lakukan. Dan di sini Daud bertobat dan dia melakukan hal tersebut. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa itu panggilan Tuhan dalam hidup saudara, bahwa itu saudara perlu lakukan di dalam hidup saudara, saudara perlu menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Sebenarnya Daud punya kekuatan, Bapak Saudara. Kenapa, saudara? Kalau saudara pelajari, waktu Daud mengalahkan Goliat, musuhnya jauh lebih besar, saudara. Tapi dia punya kekuatan mengalahkan Goliat. Tetapi ketika menghadapi Saul, kekuatannya hilang. Begitu dia ngalami masalah yang baik lagi, lebih besar lagi, orang Amalek, kekuatannya kembali lagi, saudara. Sehingga di sini dia belajar, saudara. Dia harus bertobat, Tuhan, ampuni saya. Ini yang perlu kita lakukan, Bapak Saudara. Sebenarnya kita punya kekuatan, Bapak Saudara. Kenapa? Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan seperti ini, saudara. Saya pengen saudara lihat di Amplified Bible. Saudara bisa baca di screen Filipi 4 ayat 13. Dibilang seperti ini, saudara. Kenapa saya ambil Amplified Bible, saudara? Jadi kadang-kadang terjemahan dari bahasa aslinya itu kan kadang-kadang suka kurang, saudara. Jadi Amplified Bible ini menerjemahkan dari bahasa aslinya biar sesuai konteks dari ayat-ayat ini, saudara. Jadi dibilang seperti ini. I can do all things. Aku dapat melakukan segalanya which he has called me to do. Sesuai dengan panggilan yang memang Tuhan panggil saya untuk lakukan. Lewat dia, through him, lewat dia yang menguatkan, who strengthen, dan memperlengkapi aku untuk menggenapi panggilannya. Kristus cukup bagi aku. Saya siap untuk segalanya, ya kan? Dikatakan seperti ini, lewat dia yang memberikan kekuatan di dalam aku dan keyakinan dan damai di dalamku. Waktu Tuhan panggil, saudara, itu artinya Tuhan tahu kita sanggup. Waktu Tuhan panggil kita, Tuhan lihat bahwa kita mampu. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih kekuatan. Tuhan sudah memperlengkapi kita, saudara. Ayat ini katakan, saudara, kita dapat melakukan segala sesuatu yang memang Tuhan panggil kita untuk melakukannya, saudara. Itu artinya dia juga sudah kasih kekuatan dan kuasa untuk menggenapi panggilannya dalam hidup kita. Kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi ketika ada tantangan, ada masalah dalam hidup saudara, Tuhan bilang, Tuhan gak akan kasih melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapat menanggung, dapat mengalahkan tantangan kita, dapat melewati tantangan kita, saudara. Dapat melewati masalah kita, dapat melewati masa-masa sukar kita, saudara. Ini janji Tuhan. Jadi sebenarnya, saudara, waktu Daud harus mengalami kejaran dari Salomo, Tuhan tahu sebenarnya Daud kuat. Kenapa? Daud bisa ngalahin Goliat. Saul seharusnya bisa. Seharusnya dia bisa lewati. Bahkan Tuhan sudah bilang sama dia, kamu jadi raja atas Israel. Kamu harus tinggal di Yehuda. Kurang apa lagi, saudara? Seringkali Tuhan panggil kita, beberapa orang udah kasih konfirmasi, saya dapat mimpi tentang kamu seperti ini, saya dapat firman tentang kamu teman ini. Dan kita masih gak yakin sama panggilan Tuhan. Malah kita melakukan hal yang lain, saudara. Dan kita perlu bertobat, saudara. Mungkin waktu hal yang kita lakukan, awalnya kelihatan seolah bagus. Tapi di akhirnya, saudara, kalau saudara gak bertobat, saudara akan mengalami seperti yang Daud. Tapi puji Tuhan, Daud bertobat, saudara. Dan ini yang perlu kita lakukan di tempat ini, saudara. Walaupun Daud
mengalami tantangan yang jauh lebih besar di akhirnya. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya. Jadi pelajaran kedua saudara dari kejadian ini, kalau Tuhan panggil kita, itu artinya kita diberikan juga kekuatan dan kuasa untuk menghadapi setiap tantangan, untuk menggenapi panggilan Tuhan, Bapak Saudara. Dan yang lebih luar biasa, saudara, saya bersyukur, saudara, saya bisa belajar hidupnya Daud, saudara. Kenapa, saudara? Dalam kehidupan Daud ini kita melihat ada keberhasilan, ada kegagalan, benar, saudara ya? Dan itu sangat manusiawi, saudara, luar biasa. Dan waktu Daud gagal dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, luar biasanya, saudara, rencana Tuhan tuh gak pernah gagal. Amin. Roma 8 ayat 28 Amplified Bible bilang seperti, and we know. Dan kita tahu dengan percaya diri bahwa Tuhan, dibilang dalam Amplified Bible, who deeply concerned about us, yang sangat memperhatikan kita. Bahkan dibilang bukan memperhatikan, deeply, sangat dalam memperhatikan kita, saudara. Setiap detail dia perhatikan kita. Dia selalu concern sama kita, saudara. Membuat segala sesuatu menjadi kebaikan, ya kan, bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. Walaupun Daud lakukan kesalahan, saudara, di balik kesalahan Tuhan buat segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan buat Daud, saudara. Jadi mungkin kita bisa lakukan kesalahan waktu kita salah meresponi panggilan Tuhan. Waktu kita mau bertobat, Tuhan akan membuat itu jadi kebaikan buat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ini janji Tuhan, Bapak Saudara. Dan ini yang saya syukuri dari apa yang saya pelajari dari Daud. Walaupun Daud salah, tapi dibilang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Saudara. Ini janji Tuhan bagi setiap kita di tempat ini, Bapak Saudara. Ada satu, itu artinya, saudara, kita harus belajar. Tapi bagaimana, Pak, kalau tantangannya terlalu berat, bahkan bertubi-tubi? Mari kita buka, saudara, Yesaya 40 ayat 31. Dan seringkali kita bilang, ini gak berhenti-berhenti. Kita butuh kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita, saudara. Makanya kenapa Daud tuh menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu sumber kekuatan dan kita punya Tuhan, saudara. Kalau kita punya Tuhan, kita punya sumber kekuatannya. Itu artinya, saudara punya kemampuan untuk menghadapi tantangan, Bapak Saudara. Yesaya 40 ayat 31, saudara bisa lihat dalam NIV, saudara, dikatakan seperti ini. But those who hope in the Lord, tapi mereka yang berharap kepada Tuhan akan memperbaharui kekuatannya. They will soar on wings like eagle. Mereka akan semakin naik tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan tetapi tidak akan, kalau Van ini pingsan, saudara, sampai saudara gak kuat lagi. Artinya, saudara perlu berharap kepada Tuhan. Bukan berharap kepada orang lain, berharap kepada situasi dan kondisi yang akan semakin baik. Bukan, Bapak Saudara, bukan itu pengharapan kita. Tuhan, waktu kita berharap kepada Tuhan, dibilang Dia akan perbaharui kekuatan kita, sehingga kita punya kekuatan untuk menghadapi setiap masalah kita, Bapak Saudara. Dan seringkali kita gak sadar bahwa kita punya kekuatan yang supranatural untuk menghadapi setiap tantangan dan masalah kita, Bapak Saudara. Ada satu cerita yang menarik, saudara. Cerita ini, saya dapat cerita ini waktu saya lagi buka LinkedIn. Jadi, saudara, tapi ini memang ini menggambarkan sebenarnya kita tuh, makanya kenapa kita perlu diperbarui pikiran kita, saudara, oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tuh tahu apa yang kita perlu perbuat di dalam hidup ini, saudara. Jadi ada satu cerita yang menarik. Ada seorang businessman, saudara. Jadi dia punya utang yang sangat besar, sehingga dia ngelihat tuh gak ada jalan keluar lagi untuk menutupi utangnya, saudara. Dia sudah dikejar-kejar oleh kreditornya. Jadi semua lembaga
peminjaman uang yang sudah memberikan pinjaman kepada dia sudah dikejar, ya kan? Bahkan supplier dia, ya kan, suppliernya dia yang dia ambil barangnya itu sudah minta, mana pembayaran saya, saya minta pembayaran, ini jatuh tempo, udah lewat, kamu kok belum bayar, seperti itu. Sehingga akhirnya bisnismen ini saudara, dia duduk di sebuah taman, dia mulai berpikir kira-kira apa yang perlu saya lakukan supaya perusahaan saya itu nggak bangkrut. Dia bilang seperti itu. Dan tiba-tiba saudara, dia duduk, ada seorang orang tua saudara, orang yang sudah berumur, mendatangi dia saudara. Dan dia bilang seperti ini, apa yang mengganggu kamu? Saya ngelihat dari kejauhan sepertinya kamu gelisah. Apa yang mengganggu kamu? Akhirnya dia mulai ceritakan kesusahan dia saudara kepada orang tua ini. Dan orang tua ini bilang gini, oke, kayaknya saya bisa bantu kamu. Oke, siapa nama kamu? Akhirnya dia tulis sebuah cek. Siapa nama kamu? Dia tulis sebuah cek. Akhirnya dia kasih saudara kepada orang ini. Waktu orang ini ngelihat, ya kan, dia orang ngelihat ceknya, bilang, wah kaget ya saudara. Dia dikasih cek senilai 500.000 USD saudara. Jadi ini cerita kalau sekitar tahun-tahun 80-an, 90-an saudara. Jadi kalau saudara dapat 5.000 USD tahun 80-90-an, itu betapa kayanya saudara, luar biasa. Dan di dalam cek itu saudara ada tulisan John D. Rockefeller. Jadi John D. Rockefeller ini salah satu orang terkaya saat itu di Amerika saudara. Dia nulisin cek kasih $5.000 sama pengusaha ini Pak saudara. Akhirnya dibilang oke, tapi ingat ya, ini saya kasih kamu sebagai pinjaman. 1 tahun lagi kamu balik, kita ketemu lagi di tempat ini, ya kan? Kamu sudah kembalikan duitnya. Dia bilang gitu kan. Akhirnya wah, dibilang wah, oke. Akhirnya dia ambil cek ini saudara, tapi saudara, cek ini luar biasa nggak diuangkan sama dia. Dia bilang dia nanti dulu deh. Saya akan pakai ini jika saya butuhkan. Jadi dia taruh ke dalam safe deposit boxnya dia. Akhirnya dia punya optimisme, akhirnya dia mulai datangi semua krediturnya dia minta bernegosiasi, ya kan. Kalau sekarang dibilang minta direstrukturisasi, tolong dong ditangguhkan dulu dong 1 tahun ini, saya 6 bulan ini saya bisa saya bayar bunganya aja bilang gitu, atau saya bayar cicilannya aja deh. Mungkin dia lakukan seperti itu kan, dia negosiasi sama suppliernya, tolong dong dipajangin lagi jatuh tempo pembayarannya, saya akan bayar secepatnya gitu, sebegitu saya sudah dapat duitnya. Akhirnya dia berhasil saudara menegosiasikan semua utang-utang yang harus dibayar. Akhirnya dia mulai lagi bekerja terhadap bisnisnya. Beberapa bulan kemudian saudara, akhirnya utang-utangnya tertutupi tanpa dia menguangkan ceknya saudara. Ceknya masih disimpan dalam safe deposit. Dia karena berpikir seperti ini, saya akan uangkan ini seandainya nanti saya butuh aja. Seandainya nanti tiba-tiba ada lagi saya mengalami masalah apa lagi, ya udahlah ini aja saya pakai lah. Mikirnya nanti kalau seandainya kreditur yang masih kejar-kejar, ya udah ini saya cairkan. Dia berpikir seperti itu ntar dipakai buat itu. Jadi saya jalankan dulu bisnis ini, yang penting semua udah bisa dinegosiasi ulang, ya kan? Akhirnya setelah dia berhasil dan setelah lewat dari 6 bulan dia sudah mulai menghasilkan saudara. Sampai akhirnya datang 1 tahun setelah, di mana dia harus bertemu lagi saudara di taman, di mana dia bertemu dengan orang tua ini. Dia datang ke dalam taman itu, dia tunggu. Setelah beberapa saat orang tua ini lewat. Waktu orang tua ini lewat, wah, dia samperin orang tua ini. Waktu dia samperin, ingin menyerahkan ceknya yang pernah dia kasih, tiba-tiba ada seorang suster saudara. Seorang suster menghampiri. Waduh, maaf katanya. Apakah dia mengganggu bapak katanya? Jadi dia maksudnya bilang, apakah orang tua ini mengganggu bapak ini gitu kan, si pengusaha ini? Oh enggak. Ini justru saya ingin memberikan cek katanya, bilang. Cek yang dulu pernah dia berikan. Oh, saya kira dia mengganggu bapak karena dia adalah salah satu pasien dalam rumah sakit jiwa saudara, yang selalu menganggap dirinya sebagai John D. Rockefeller. Jadi sebenarnya ceknya itu saudara palsu saudara, gak ada isinya saudara. Dan sejak saat itu si pengusaha ini mulai sadar. Dia menaruh kepercayaannya bahwa cek ini punya uang di dalamnya. Sehingga dia berbuat sesuai dengan apa yang dia percayai saudara. Kita punya Tuhan saudara, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha, Allah panji kemenangan kita, Allah penyembuh kita, Allah penyedia kita saudara. Tapi kita gak pernah bergantung sama Tuhan.
yang memberikan segalanya dalam hidup kita, saudara. Pria ini cuman karena percaya bahwa cek ini ada duitnya, dia bisa punya kekuatan kembali, saudara, untuk membangun ulang bisnisnya. Apalagi kita anak-anak Tuhan, saudara, yang punya Tuhan. Alam semesta menciptakan langit dan bumi ini, saudara. Kita punya Dia. Seharusnya itu yang menjadi keyakinan kita. Itu sumber rasa percaya diri kita untuk kita melangkah di dalam panggilan Tuhan. Jadi kalau saudara tahu saudara ada dalam posisi dalam panggilan Tuhan dan saudara mengalami tantangan, andalkan Tuhan. Tuhan akan kasih kekuatan, saudara. Waktu Tuhan kasih kekuatan, saudara bisa berdiri tegak untuk melewati setiap tantangan dan masalah dalam hidup saudara. Masa-masa sukar dalam hidup saudara. Kalaupun saudara salah, dalam saat ini sedang salah dalam mengambil keputusan baru saudara, jangan pernah khawatir kalau saudara tetap tinggal dalam Tuhan. Tuhan bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, walaupun saudara sedang mengambil keputusan yang salah, Tuhan akan bekerja dalam saudara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetap yang perlu saudara lakukan adalah bertobat. Kembali kepada Tuhan. Kalau kita berusaha untuk pakai kekuatan kita, saudara, di tengah-tengah masa sukar seperti ini, saudara, frustasi, saudara, putus asa. Jujur ini kenapa saya dapat ini, saudara? Ya karena ini saya alami, saudara. Masa-masa ini berat sekali, saudara, buat bisnis. Kadang-kadang itu bisa membuat kita nangis. Kita mau berdoa kepada Tuhan, tapi kayak gak punya kekuatan untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi waktu Tuhan kasih poin ini sama saya, saudara, saya gak tahu, saya ngerasain damai sejahtera Tuhan. Dan itu cukup, saudara, untuk membuat saya bangkit. Untuk membuat saya percaya bahwa ini panggilan Tuhan dalam hidup saya. Bahwa ini yang perlu saya lakukan, saudara. Walaupun saat ini, ya aduh, kayaknya masih kejar terus sama Saul ini. Saul ini terus mengejar, berusaha untuk membunuh, menjatuhkan gitu kan. Membuat kita tuh gak berdaya gitu kan. Memang itu pekerjaannya iblis, saudara. Kan iblis datang untuk mencuri, membunuh. Dia curi dulu, saudara. Dia curi kekuatan saudara sehingga saudara gak punya kekuatan lagi untuk percaya kepada Tuhan. Habis saudara gak punya kekuatan, dia bunuh saudara. Habis itu binasakan saudara. Itu akan iblis lakukan. Dia akan terus serang kita. Dia akan terus jatuhkan kita. Sampai kita gak punya kekuatan lagi. Karena itu yang ingin dia ambil dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu, setiap kita orang percaya belajar untuk percaya sama panggilan Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, saudara. Kekuatan kita diperbarui. Amin. Saya undang setiap pemain musik, kita mau berdoa. Yes, God. Yes, Lord. Jesus. Yes, God. Tuhan, kami tahu, Tuhan. Memang ini masa-masa yang sukar, Tuhan. Dan ini kenyataannya memang demikian, Tuhan. Tapi kami tidak akan hidup, Tuhan, di dalam apa yang kami lihat. Tapi kami mau belajar, Tuhan, untuk hidup di dalam panggilan Tuhan. Sehingga kami mampu, Tuhan, kami punya kekuatan untuk melewati masa-masa sukar ini, Tuhan. Sehingga kami punya pengharapan, Tuhan, bahwa kami bisa melewati masa-masa yang sukar ini dengan kemenangan, Tuhan. Kalaupun Tuhan, saat ini Tuhan, kami lakukan banyak hal, Tuhan, sehingga kami meninggalkan, Tuhan, mesbah doa kami. Kami meninggalkan, Tuhan, hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Karena kami, Tuhan, terjepit dengan masa-masa yang sukar ini, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau kembali kepada Engkau, Tuhan. Kami mau kembali datang, Tuhan, di pagi hari mendengar Engkau, Tuhan. Mendengar tuntunan-Mu, Tuhan. Apa yang hendak Engkau katakan, Tuhan. Apa yang hendak Kau nyatakan, Tuhan. Apa yang hendak Engkau ingin lakukan, Tuhan, hidup kami, Tuhan. Dan kami mau belajar percaya, Tuhan.
menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam janji-Mu ada kemenangan Tuhan.